Ya, mohon Pak Marsidi di stop dulu share-nya. Iya, Bu. Kan stop. Ya, silakan Bu Miryasti. Iya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ananda sehat semuanya, kemudian tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Amin. Ananda, sebelum kita mulai, kita membacakan ayat pendek terlebih dahulu. Dan Ibu yakin Ananda semua sudah hafal dengan ayat yang akan kita bacakan ini, yaitu kita membacakan surah Al-Ikhlas. Hafal kan semuanya Ananda? Hafal. Hafal Bu. Allah Bu. Kalau sudah hafal, kita baca semua ya. Kita Ya mulai. Bu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Allahus Allahu samad. samad. Lam Lam yalid yalid walam walam yulad. yulad. Lam yakul lahu Lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Shadaqallahul azim. Baik Ananda, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita baca doa dulu. Silakan kepada Ketua Kelas Ananda Teddy dipimpin doanya, Nak. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Ananda Teddy selaku Ketua Kelas. Mudah-mudahan Ananda Teddy tetap istiqomah ya, Nak ya. Ya, Bu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk hari ini Ananda ada yang tidak hadir. Gimana Ketua Kelas untuk pagi ini sudah di absen? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Oke, kalau Ananda sudah hadir semua, berarti kita bisa memulainya. Kemudian Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada Ananda bahwa tujuan kita datang ke sekolah ini adalah untuk menuntut ilmu, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan untuk bekal kita dunia dan akhirat. Jadi Ananda harus menanamkan dalam hati Ananda bahwa tujuan Ananda ke sekolah ini adalah untuk menuntut ilmu, untuk bekal Ananda kemudian hari. Kemudian Ananda juga harus mengingat bagaimana perjuangan orang tua kita di rumah yang memfasilitasi kita, kemudian mengantarkan kita sampai ke gerbang sekolah, kemudian pulangnya nanti sore, kita kan full day ya nak ya. Kamu pulangnya jam 3 sore, kemudian datang jam 7.15 Ananda sudah ada di kelas, kemudian nanti jam 3 sore Ananda pulang. Nah, orang tua sudah menjemput Ananda, menunggu Ananda di depan gerbang. Pagian ayahanda dan ibunda mengantarkan Ananda di gerbang, sorenya pun ayahanda sudah menunggu Ananda dengan senyum istimewa ibu dan ayahanda menunggu Ananda di gerbang sekolah juga. Jadi Ananda harus tanamkan di dalam hati Ananda bahwa Ananda harus bisa membahagiakan ayah dan bunda di rumah dengan cara belajar dengan benar supaya nanti Ananda semua bisa membahagiakan ayah dan bunda Ananda di rumah. Bisa Anda semua? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, kelihatannya ini kurang kurang fokus nih Ananda ini. Kurang Anak-anak ibu ini semangat. kurang fokus nih. Oke, sekarang supaya Ananda lebih fokus sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu akan mengajak Ananda untuk speaking dulu lah gitu ya. Nanti kalau Ibu bilang gajah, Ananda bilang kecil.
Ya. Kalau ibu bilang semut, Ananda bilang besar. Oke. Nah, supaya kita fokus sebelum kita masuk ke materi inti kita. Oke, Ananda, gajah, Kecil. Kecil. semut, Besar. Besar. gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. semut, Kecil. Kecil. gajah, Besar. semut. Besar. Alhamdulillah. Ananda Ibu sudah mulai fokus ini sepertinya ya. Ini yang Ibu harapkan kepada Ananda. Jadi kita belajar fokus supaya nanti Ananda bisa Belum apa namanya sarapan, Bu. mengambil ilmu-ilmunya. Kenapa Mika? Belum sarapan, Bu. Mau istirahat Oh dulu. alah, Mika belum sarapan. Besok jangan diulangi lagi ya Mika ya. Pagi-pagi harus Lapar, Bu. sarapan dulu di sekolah supaya nanti Ananda Mika bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, karena tadi Ananda semua sudah Bu. gimana? Mika tuh makan Mbak yang dipikirnya, Bu. Kamu yang Mbak Diana iya. tuh Bu, makan be Bu. Nggak apa-apa loh. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Makanya sekedarnya saja dan secukupnya saja. Yang pastinya pagi Ananda harus sarapan dulu, oke? Oke, Bu. Bu. Karena tadi Ananda udah fokus, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, di mana Ananda pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada bab pertama. Nah, karena ini adalah merupakan bab pertama di kelas 7, jadi sebelumnya Ananda mungkin di SD atau kelas 6 SD kemarin, itu pun juga sudah belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, gitu kan, sunnah dan hadis gitu. Nah, sekarang Ibu tanya, anak-anak Ibu semua sudah bisa baca Al-Quran? Bisa, Bisa, Bu. Nah, Mika udah Iqra berapa Mika? Kok satu tuh, Bu. Saya jarang ngaji, Bu. Jangan seperti itu, Ananda Mika. Membaca Al-Quran itu adalah merupakan kewajiban kita. Oke ya. Tapi Ibu yakin Ananda semua sudah bisa membaca Al-Quran, walaupun ada Ananda yang masih belajar, masih Iqra 1, Iqra 2, atau sudah ada yang Al-Quran, tapi Ibu yakin Ananda semua, Ananda yang cerdas, ya. Karena Ananda semua di sini Ananda yang berprestasi loh, ya kan? Jadi Iya, Bu. ya prestasi itu bukan cuma sekedar akademisnya saja, tetapi apa namanya ilmu agamanya juga harus berprestasi gitu ya. Oke, Ananda, kita masuk yang pertama. Kita lihat dulu apa sih materi pagi hari ini. Oke, Ananda, pagi ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu materinya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup kita, ya, ibaratnya kalau kita berpedoman kepada Al-Quran seperti orang yang berjalan itu tahu tujuannya kemana gitu. Tetapi apabila kita tidak berpedoman kepada Al-Quran itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, nggak tahu arahnya kemana, apa mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, atau mau ke belakang. Jadi apabila kita landaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah nanti kita hidup kita akan terarah, ya, hidup kita akan sukses dunia dan akhirat. Oke, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, nah, setelah kita mempelajari materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, harapan Ibu adalah Ananda yang pertama bisa membaca Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64 dengan tartil. Kemudian Ibu berharap juga Ananda bisa menuliskan, selain bisa membaca, Ananda juga bisa menuliskan Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 dengan baik dan benar. Kemudian selain bisa menulis, Ananda juga diharapkan bisa menghafal dari surah An-Nisa ayat 59 ini dan Quran surah An-Nisa ayat An-Nahl ayat 64. Nah, kemudian setelah Ananda bisa membaca, bisa menulis, bisa menghafal, Ananda juga diharapkan bisa menjelaskan kandungan dari surah An-Nisa ayat 59 ini dan juga Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 dengan baik dan benar. Oke, Ananda? Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian,
Ibu akan membagikan kelompoknya. Ibu bagikan di kelas ini menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu terdiri dari Mika, Marsidi, Mardiana, Nafiatun, dan Muslimah. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yaitu ada Teddy, Mas Huri, Marlena, Nila, dan Malahayati. Nah, sudah tahu kan nama-nama kelompoknya, Nanda? Ya, Bu. Nah, Bu. Lah, udah tahu. Nanti untuk kelompok satu nanti akan dipandu oleh Ananda Mardiana. Kemudian untuk kelompok dua nanti akan dipandu oleh Ananda Masyuri. Oke, Ananda, Ibu ini akan menayangkan video bagaimana cara membaca Al-Quran surah An-Nisa dan surah An-Nahl dengan baik dan benar. Ananda silakan simak video ini. Kemudian setelah itu nanti baru kita membacanya kembali. Oke ya, kita lihat videonya Ananda ya, disimak dengan baik. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak ada, Bu. Gimana? Suaranya nggak ada. Nggak terdengar. Ya ayyuhallazina Allah wa atiur Rasul. Maksudnya suaraku. Bagus-bagus itu persiapan. Macet. Yasti. Nah, itu Mbak. Nanti siapa yang bacanya? Masih cukup. Tampilkan video ini ada keluar suara. Ya, video. Ada grogi yuk. Iya, kita tuh grogi. Tidak ada suaranya nih. Oh, nggak ada suaranya Pak ya, nggak muncul ya? Reply. Iya, nggak ada nggak ada suaranya. Oh, suaranya terdengar untuk saya aja berarti ini Pak. Oh iya, ini di share Iya. screen kan? Kalau di share screen kedengaran Iya semua Pak, share tuh. screen nih Pak. Ya, Nggak coba kedengaran dimulai ya lagi. suaranya tadi ya? Nggak ada Nggak kena di suaranya. situ ya? Nggak ada. Oh ya maaf, mungkin kesalahan teknis ini Pak. Tapi terdengar di saya dengan jelas ini mungkin nggak tahu juga nih Pak. Oke, Ya, ya, itu video dilanjut, pertama. Saya lanjutkan aja Pak ya. Ya, ya. Ya, Waktunya tinggal 2 ini menit untuk nih. iya ya Pak. Ini untuk video keduanya. Nggak ada suaranya Oke. juga, Bu. Oh, mohon maaf Ananda, mungkin suaranya nggak tersebar, nggak sampai ke sana, tapi Bu yakin Ananda sudah bisa melihat tayangan dari video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang Ibu minta kepada Ananda Mardiana, silakan bisa Ananda Mardiana membacakan kembali surah yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ananda Mardiana bisa? Tolong suaranya diapakan nggak kedengaran Ananda Mardiana suaranya? Iya. Iya, Bu. Biar kami bacakan, Bu. Ya, silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa inna tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Betul, Bu. Alhamdulillah alamin. Betul sekali Ananda Mardiana. Ya, Bu. Bacaannya sudah bagus. Mudah-mudahan Ananda Mardiana tetap istiqomah, tetap belajar terus, belajar membaca Al-Qur'an supaya lebih baik lagi bacaannya Ananda ya. Ya, Bu. Terima kasih. Kemudian iya terima kasih juga Ananda.
Kemudian untuk surah yang kedua, ayat yang kedua, silakan Ibu minta tolong kepada Ananda Mashuri untuk membacakan surah An-Nahl ayat 64. Silakan Ananda Mashuri. Ananda Mashuri ada? Lah pergi ke Ada? kantin tuh, Bu. Ke kantin. Terus ada yang bisa membacakan surah An-Nahl ini? Ananda ada yang bisa membacakan surah An-Nahl? Nggak ada ya? Oke. Ya, nah itu nanti kita akan jadikan tugasnya aja nanti ya, Nanda ya. Kemudian Ananda, setelah kalian melihat dari tayangan video yang sudah Ibu tayangkan tadi, nah sekarang Ibu tayangkan lagi secara lengkapnya surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 ini beserta dengan terjemahannya. Silakan Ananda simak kembali. Waktu 1 menit, Bu. Hmm? Waktu setengah menit lagi. Bu, tanya Bu. Oke. Ananda semua itu tayangannya tadi sudah Anda lihat surah dan juga artinya. Kemudian yang berikutnya adalah kandungan dari surah An-Nisa ayat 59. Apa sih kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59 ini? Yang yaitu menjelaskan tentang untuk kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Hidup bocah. ya, dengan cara kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita patuh kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin kita. Kemudian kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Nah, ini adalah merupakan kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Kemudian apa sih yang terdapat di dalam surah An-Nahl? Kita lihat. Waktu habis, Bu. Iya, ini adalah merupakan kandungan dari surah An-Nahl, yaitu menjelaskan kepada kita bahwa seluruh manusia apabila ada terdapat perbedaan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan lain sebagainya, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dan rahmat umat Islam. Oke, Ananda, itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami apa-apa saja yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian, Ananda, ada yang mau bertanya? Silakan ada yang mau bertanya. Tanya Bu, apa Al-Quran itu Bu? Siapa tuh? Mala? Cepat ya Malah Bu, Bu, dipercepat. Al-Quran itu apa Bu? Iya, Al-Quran itu adalah merupakan wahyu Allah yang berbahasa Arab sebagai mukjizat yang disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dan membacanya adalah merupakan ibadah. Mana Nanda Mala? Udah Ya Bu, paham? makasih Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan Nanda? Saya Bu, Ada lagi? Iya, silakan Nila. hadis itu apa ya Bu? Ya, Oh iya, waktunya hadis. habis. Iya Pak, baiklah. Baik Ananda, Ibu rasa itu materi kita pada pagi hari ini. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup kita. Jadi kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya. Kemudian untuk tugasnya, Ananda akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan Ananda kerjakan di rumah dan jangan lupa nanti ditulis nama dan nanti dikumpulkan di saat pertemuan berikutnya. Ibu rasa hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk Ananda semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.